Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita baca bersama dulu bab yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, yaitu bab tanbihat, dimulai dari kata wahris ala sukuni. Baik, silakan di-on-kan audionya, kita baca bersama. Wahid isnan salasa. Wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal والمغلوب مع ضللنا وخلص وخلص عسى عسى أو اشتباهه بمحصورا عصى وراعي شدة بكاف وبدا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلغ واب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح ولا تزغ قلوبك فالتقم. yakti asbukum jazakumullah khairan. Insyaallah kita pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang saya umumkan di grup, insyaallah kita akan membahas 5 bab. Ada bab yang pendek, ada bab yang panjang. Semoga dalam waktu nanti sampai jam 5 semoga selesai. Baik, pertama pada bab ini saya terjemahkan terlebih dahulu. Wahris ala sukuni fi ja'alna, dan kuatkanlah, ya, ihris ala sukuni pada sukun, fi ja'alna pada kata ja'alna. Jadi nggak perlu diterjemahkan kata ja'alna. Ihris tadi dari kata harasa yahrusu, artinya keinginan kuat. Maksudnya kuatkan, tekankan. An'amta, kemudian contoh yang lainnya adalah pada sukun di kata an'amta. Wal maghdub, dan contoh lain maghdubi, ma'dhalalna, bersama kata lainnya yaitu dhalalna. Wa khallisin fitaha, dan murnikan, ya, maksudnya di sini tekankan sifat infitah pada kata mahduron, asa, kata mahduron dan kata asa, yaitu huruf dalnya, ya, huruf dalnya dengan huruf sinnya. Khaufa, dikhawatirkan, istibahihi, kemiripannya dengan mahduron aso, kata mahduron. Nah, berbeda dengan kata sebelumnya tadi, zal, yang ini Allah. Kemudian kata berikutnya adalah aso. Nah, dibandingkan dengan kata sebelumnya tadi, hurufnya adalah sin, yang sekarang di sini adalah huruf shad. Asa, aso. Mahdzuro dengan mahdzuro. Ini perbedaannya. Dan jagalah sifat syiddah, maksudnya tekankan. Sama ya, kata ro'i, kata khalis, kata ihris, hanya beda kata saja. Yang dimaksud di situ adalah penekanan satu sifat. Ro'i syiddatan, dan jagalah sifat syiddah yang terdapat pada bikafin, pada huruf kaf, wata, dan huruf ta. Kasyirkikum, contohnya syirkikum, ini huruf kafnya di sini. Kemudian wa tatawaffa, dan kata tatawaffa, ta di situ ada 2. Fitnata, ada ta 2 di situ yang sakinah dan mutaharrikah, ada sukun dan berharokat. Baik, ikhwan sekalian, dengan rahmat Allah SWT, pada bab ini mudah saja, yaitu
seperti yang kemarin adalah penekanan pada ro dan penekanan pada huruf-huruf tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Ya, misalnya syiddah, misalnya hams, misalnya namanya tarqiq, tafkhim. Nah, ini adalah sifat-sifat yang tertentu terdapat pada huruf-huruf tertentu. Nah, pertama, wahris ala sukuni fi ja'alna. Imam Ibnu Jazari rahimahullah menekankan ada sebetulnya di dalam talaki ini beliau berusaha sebetulnya ingin menyatukan antara talaki dengan menyatukan ilmu talaki dengan ilmu apa namanya diroyah, ya. Ilmu riwayah dengan ilmu diroyah. Terkadang kita dalam membaca Al-Quran itu ada kata-kata tertentu yang kita bisa menerimanya hanya dari guru yang mengajari kita, nah, bukan dari kitab yang bisa kita baca, ya. Dan itulah asas dari apa namanya belajar Quran, ya. Pada dasarnya belajar Quran itu talaki. Kita sebetulnya tidak mengetahui apa itu itiwam, apa itu idhar, apa itu apa namanya tafkhim, tarqiq. Secara dirayah, ya, secara pengetahuan kita tidak tahu, tapi kalau praktek bisa benar, nah ini sebetulnya sudah cukup, ya, sudah cukup. Karena Al-Quran diturunkan memang seperti itu, ya. Tidak ada hukum-hukum yang sudah tertulis yang waktu Al-Quran diturunkan, hukum-hukum itu memang belum ada secara teori, tapi sudah ada secara praktek. Nah, di sini seperti kata-kata yang kemarin, apa namanya, bab-bab yang kemarin, beliau menekankan tentang tafkhim, kata-kata tertentu. Bahkan beliau, Imam Ibnu Jazari rahimahullah, sampai menyebutkan contoh-contohnya di dalam matan ini, contoh-contoh mana yang harus ditekankan, mana yang harus diperhatikan. Nah, pada di sini, pada kata ini, beliau wahris al-sukuni fi ja'alna, dan tekankan ketika mengucapkan sukun. Contohnya, ja'alna. Kita tahu bahwa sukun itu secara apa namanya? Secara teori sukun, ya. Sukun itu artinya mati, ya. Sakana, diam, tenang. Artinya ketika kita mengucapkan huruf yang disukun, maka ada apa pengucapan yang tidak gerak di situ. Nah, kita berhenti, seolah-olah berhenti, tidak bergerak, tenang. Contoh ja'al. Nah, ketika kita mengucapkan lam itu, kita tenang. Ja'al, tidak bergerak. Ja'alana, misalnya ja'alana atau ja'alana. Kalau bergerak itu berarti mutaharik. Mutaharik yang artinya berharokat atau bisa diartikan mutaharik itu bergerak. Ya. Ja'alna. Ya, mungkin kata ini bagi antum yang sudah sering baca Quran, maka ini tidak perlu penekanan mungkin, ya. Tidak perlu apa namanya? Mungkin seperti ya sudah pasti benar, padahal tidak pasti. Maka beliau menekankan supaya lam di sini benar-benar dibaca sukun yang benar, ya. Ja'alna, artinya tidak ada gerakan lagi. Ja'alna. Contoh lain, beliau memberikan contoh yang kedua, an'amta. An'amta. Kemudian di sini yang ditekankan adalah nunnya yang sukun, kemudian mim yang sukun di sini. An'amta, kemudian maghdubi. Kata maghdubi, huruf ghainnya. Dhalalna, huruf lamnya. Nah, di sini tadi adalah penekannya pada huruf-huruf yang disukun.
Ya, kita ketika membaca huruf-huruf yang sukun, kita sesuaikan dengan sifat-sifat yang ada. Ya. Misalnya mana yang sifatnya syiddah, mana yang sifatnya rikhwah, mana yang mutawasid. Nah, ini punya tempo-tempo yang berbeda. Punya tempo yang berbeda. Ya. Kalau huruf syiddah itu temponya cepat. Ya. Kalau huruf rikhwah itu lebih lambat karena mengalir. Kemudian ada huruf-huruf yang kita ucapkan ketika sukun tengah-tengah antara dua ini, yaitu lambat, tidak lambat dan tidak terlalu cepat. Contohnya yang syiddah. Jadi berdasarkan kecepatannya, ya, itu ada 3 macam. Ya. Huruf-huruf syiddah, nah, dibaca lebih cepat. Misalnya ini tadi rotib zaman as-sukun. Jadi urutan atau tingkatan waktu sukun. Yang pertama adalah yang paling kuat, yaitu syiddah. Artinya ketika mengucapkannya lebih cepat, ya, lebih cepat. Contohnya yuk minuna. Nah, hamzah di sini cepat. Kemudian tawasud. Tawasud seperti ja'alna tadi. Ja'alna. Kemudian rokhawah seperti misalnya maghdubi. Tentunya antum masih ingat ya, huruf-huruf syiddah itu apa saja? Ajid, qatin, bakat. Nah, huruf-huruf ini ketika diucapkan dengan sukun, maka temponya cepat, langsung menghilang. Misalnya yuk minun, nggak boleh berlama-lama, yuk. Nah, sering nggak boleh, harus langsung cepat. Kemudian ja'alna, lam di sini kita tahu ya, huruf tawasud, lam, nun, ain, mim, ro. Ya, huruf-huruf ini kita ucapkan dengan lebih santai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian maghdubi mengalir agak lama. Maghdubi ashtata. Jadi ketika sukun agak memiliki waktu yang lebih lama. Lama itu berapa harokat ya? Tidak diharokati. Artinya jangan sampai kita mengatakan itu sekian harokat ya. Karena ini enggak ada dasar harokatnya. Kemudian contoh kita lanjutkan penekanan beliau pada kata ukhalisin fitaha mahzuran asa, dan beliau menekankan sifat infitah yang terdapat pada huruf dzal, ya. Jadi huruf-huruf ketika dibaca dhammah, ya, maka biasanya akan menyebabkan lidahnya ikut naik, ya, lidahnya ikut naik. Nah, ini keliru. Lidah tidak boleh naik walaupun berharokat dhammah, ya. Walaupun berharokat dhammah, ya, pada huruf-huruf infitah. Huruf infitah apa? Huruf infitah adalah yang selain huruf isti'la. Selain huruf isti'la. Huruf isti'la khussa, dhaw, tin, il. Beliau membandingkan antara kata mahdzura dengan mahdzura, asa dengan aso. Jadi kita membaca beda sifat saja, suaranya berbeda saja, walaupun kita niatnya sama. Tapi sebetulnya kalau bunyinya menjadi mirip, nah, maka artinya akan berbeda. Artinya akan berubah, ya. Mahdzura dengan mahdzura, asa dengan aso. Nah, artinya lahnul jali itu terkadang bukan hanya karena salah harokat atau salah mengucapkan hukum-hukum tertentu, ya. Tapi kadang-kadang karena hanya kurang sifatnya, ya. Karena kurang sifatnya saja, ya, kadang-kadang menjadi hurufnya berubah dan menjadi lahnul jali.
Kemudian bait terakhir yang ada di bab ini, wara'i syiddatan bikafin wa bita. Beliau menekankan sifat syiddah. Syiddah yaitu sifat yang kita iringi pada huruf-huruf ajid, qatin, bakat. Ya. Huruf-huruf ini pengucapannya kuat, tegas, tidak boleh lembek, nggak boleh longgar, nggak boleh lunak. Ya. Harus keras dan ya tamid ala makhrajihi qawiyan. Nah, itu dalam kalimatnya di syarah itu seperti itu. Jadi ketika bertemunya dua makhraj, ya, maka bertemunya dengan cara yang kuat. Ya. Misalnya huruf ba. Jadi menempelnya dua bibir ini kuat. Ya. Nggak boleh cuman gesek-gesek aja, nggak boleh. Ya. Misalnya huruf yang kuat, huruf hamzah a. Nah, ini nggak boleh pengucapannya lembek a, seperti itu nggak boleh. Ya, harus kuat a. Huruf jim juga sama, ja. Ya, harus kuat. Nah, beliau memberikan contoh di sini yang beliau tekankan ada dua, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Nah, karena huruf kaf dan ta ini ketika hal ini tidak ditekankan, maka huruf kaf ini akan menjadi kadang-kadang lembek. Ya, misalnya syirkikum. Nah, ini gigum. Kadang-kadang mendekati huruf G, ya, atau tatawafa menjadi kalau dibaca dengan sifat yang rikhwah misalnya menjadi tatawafa. Nah, ini penekanan di situ. Syirkikum tatawafa fitnata. Tentunya contoh huruf-huruf syiddah banyak sekali di dalam Al-Quran. Beliau hanya menekankan huruf tertentu. Ala kulli hal ini untuk dikiaskan dari semua contoh yang ada. Baik, kita selesai bab ini. Saya tadi sudah share syarahnya yang dari kitab Ar-Raudhatun Nadiyah. Bisa untuk lihat di grup ya. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Wa awwalai mislin, saya terjemahkan dulu. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Dan dua yang pertama pada mislain dan mutajanisain, ya, mislin wa jinsin ini artinya mutamasilain dan mutajanisain. Insakan jika sukun adghim, maka idghamkan. Maka masukkan. Ka qurrabbi, beliau mencontohkan qurrabbi. Qurrabbi itu contoh mutajanisain menurut beliau. Waballa itu contoh mislain. Wa abin, dan dari kata abana yubinu, perjelaslah dan jelaskanlah. Di sini maksudnya adalah idharkanlah. Fi yaumi, pada contoh. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam syarah Jazariyah itu, beliau memberikan contoh ya. Memberikan contoh dalam Al-Qur'an. Artinya contoh-contoh ini tidak perlu saya terjemahkan, tapi ini penekannya pada contoh-contoh. Jadi fi yaumi, fi itu bukan artinya di, bukan, tapi fi yaumi ini adalah contohnya. Contoh dalam Al-Qur'an. Fi yaumi, yaitu ya bertemu ya. Kemudian qalu wahum. Ini ada wawu bertemu wawu lagi. Waqul qalu wahum. Kemudian waqul na'am. Lam bertemu nun. Lam bertemu nun. Kemudian sabbihu, ini apa? Ha bertemu ha. Ini contoh dalam Quran. La tuzigh quluba. Contoh yang selanjutnya adalah
Ghain bertemu qaf ini, la tuzighu. Kemudian faltaqom. Faltaqom. Itu contohnya. Lihat di sukunnya itu lam bertemu ta. Baik. Syarah yang ada di sini syarah yang sangat ringkas mengenai mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Nah, di sini hanya disebutkan mislain, mutajanisain saja tanpa ada mutaqaribain. Dan juga di sini lebih ringkas dari yang disebutkan di Matan Tuhfatul Atfal atau di Salsabil Syafi misalnya. Di sini nggak ada ta'rifnya, ya, nggak ada definisinya. Tapi bisa antum lihat di syarahnya yang saya share di situ. Di sini sebetulnya masih mengenai sukun tadi. Kalau kita bicara sukun, maka sukun itu sangat luas karena ketika ada huruf yang disukun, maka akan menyebabkan perubahan-perubahan hukum. Ya, kita tahu bahwa ketika ada huruf sukun di situ, maka akan ada perubahan hukum. Ya. Misalnya nun mati, ketika sukun itu berbeda dengan nun mati berharokat. Ya. Berharokat kita mudah aja, nggak ada hukum yang mengikat di situ. Kemudian misalnya huruf mim yang sukun, maka akan menjadi hukum yang berbeda. Nah, di sini juga penekanannya di sukun. Sukun ketika huruf memiliki sifat A, ketika memiliki sifat B. Setiap sukun-sukun yang ada, maka akan menampilkan sifat-sifat. Ya, misalnya kol-kolah, itu akan nampak ketika sukun. Nah, itulah bab ini masih berkaitan dengan sukun. Nah, sukunnya apa? Yaitu ketika ada dua huruf yang bertemu, mungkin berdekatan atau sama makhrajnya, atau satu jenis yang satu makhraj beda sifat, ya, tapi satu tempat keluar, ya, maka akan memiliki hukum-hukum yang tertentu. Ya, di sini ada mislain, ada mutajanisain, atau ada mutaqaribain. Untuk itu di sini saya akan share saja. Bab mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Dan bahkan di sini di dalam syarah disebutkan mutabaidain, ya, dua yang berjauhan makhrajnya. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan, dan tadi sudah saya terjemahkan, ya, kita masuk ke syarahnya. Apa itu mutamasilain? Mutamasilain diambil dari kata misl, yaitu contoh atau sama, misal. Ya, biasanya contoh itu sama, ya, sama dengan yang dicontoh. Membuat yang lainnya yang mencontoh itu sama. Nah, itu mislain. Maksudnya mislain adalah dua yang sama, ya, yaitu kalau di takrifnya infis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihi ma. Nah, itu yang ada di Matan Tuhfatul Atfal Imam Janzuri. Nah, apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya, maka dinamakan mislain. Nah, ini bisa dilihat di sini. Fi halatil tiqa'il harfaini mutamasilain mutajanisain aw masakin wasan mutaharrik. Ya, yaitu bertemunya dua huruf yang sama atau satu jenis. Ya, satu jenis itu berarti mutajanisain. Nah, mutajanisain diambil dari kata jins, yaitu
jenis, atau kalau mutajanisain berarti dua yang satu jenis. Gimana dua yang satu jenis itu? Contoh, kita kemarin membahas tentang makharijul huruf ya. Untuk membahas ini kita harusnya mungkin bab makharijul huruf dan sifatul huruf. Makanya kalau di bab Tuhfatul Atfal mau mempelajari misalnya mutajanisain ini, kita lompat dulu ke Jazariyah. Di sini kita bagi 3, mislain, mutajanisain, bahkan ada mutabaidain. Mislain tadi dua yang semisal, ya, dua yang semisal, dua yang sama. Ini contohnya mudah sekali. Misalnya idrib bi asoka. Nah, huruf ba yang pertama. Nah, bisa lihat contoh ya. Idrib bi asoka. Ini huruf ba bertemu ba. Misalnya mim bertemu mim. Minkum mim. Misalnya minkum min diarihim. Mim mati bertemu mim mati. Nun bertemu nun itu juga termasuk bagian dari mislain. Walaupun kalau kita sebutkan di bab nun sukun maka menjadi idgham bi gunnah. Kemudian mutajanisain, dua yang satu jenis. Nah, kembali lagi saya ulangi bahwa makharijul huruf ada 17 yang kemarin kita bahas. Nah, 17 itu ada 28 huruf. 28 huruf keluar dari 17 tempat. Maka ada 2 atau 3 huruf yang memang keluar dari satu tempat. Nah, contohnya huruf to, dal, ta. Nah, ini 3 huruf tapi makhrajnya sama. Kemudian yang lainnya lo, dal, ta. Misalnya lagi huruf mim, ba, wawu, ba, mim. Nah, ini yang dimaksud dua yang sejenis. Misalnya ada to dan ta saling bertemu, maka itu namanya mutajanisain. Karena keluar dari satu tempat. Ya. Nanti silakan dimurojaah lagi di bab makharijul huruf. Antum akan dapati huruf to, dal, ta satu makhraj. Maka itu namanya satu jenis. To, dal, ta itu satu jenis, ya, karena keluar dari satu makhraj. Wawu, ba, mim itu satu jenis karena dari satu makhraj dan sifatnya kadang berbeda. Baik, kita ke contohnya mutajanisain. Nah, misalnya huruf to bertemu huruf dal, misalnya bertemu huruf ta. Misalnya walaqad tarakna. Nah, ini huruf dal bertemu huruf ta. Dua ini sama-sama diidghamkan. Ya, itu diisyaratkan oleh beliau dalam kata adghim. Nih, awalai dua awal. Dua awal itu maksudnya adalah satu, dua. Wa awalai mislin wa jinsin. Dua yang pertama dari dua huruf yang saling bertemu itu, maka harus adghim dimasukkan. Jadi huruf pertama dimasukkan ke huruf yang dua. Kita baca idrib bi asaka, bacanya adalah idrib bi, nah, bukan kita tidak menampakkan kol-kolah yang ada di bab pertama. Idrib bi. Nah, ini bacaan yang salah. Idrib bi asaka. Contoh di sini walaqad tarakna. Mutajanisain diidghamkan adghim. Jadi tidak ditampakkan huruf dalnya. Huruf dalnya tidak ditampakkan, ya, seperti hilang sama sekali. Laqad ta, langsung masuk ke huruf ta. Oke, ini kita selesai. Sebetulnya yang disebutkan di matan ini hanya dua ini. Wa awal mislin wa jinsin insakan adghim. Beliau mencontohkan di sini qur rabbi. Nah,
Qurabi. Kemudian contoh misalnya adalah bala. Adapun huruf ra dan ba ini para ulama berselisih tentang apakah dia satu makhraj atau berbeda makhraj. Ya, kita tadi contohkan di sini to delta ya. Qurabi wa balla. Cara memahaminya di situ di wakof ya, balla titik. Titik. Kemudian kita lanjutkan baitnya wa abin fi yaumi. Kemudian bacalah dengan jelas yaumi. Baik, sebelum masuk ke bait yang ini, kita selesaikan mutaqaribain dan mutabaidain. Ya. Mutaqaribain adalah huruf yang memiliki kedekatan makhraj dan berbeda sifat ya. Baik, apa yang dikatakan berdekatan itu? Misalnya bagian tenggorokan bawah dengan tenggorokan atas, tengah ya, itu berarti berdekatan. Tenggorokan tengah dengan tenggorokan atas, itu berarti berdekatan. Kemudian lidah bagian belakang dengan lidah bagian maju sedikit, nah itu berarti berdekatan. Kemudian misalnya ini ya, to sama go. To sama go, seperti kita tahu to itu pangkal gigi, sedangkan go itu ujung gigi, berarti sangat dekat. To go, sangat dekat. Nah, ketika dua ini bertemu dalam contoh Al-Quran, maka ini namanya mutaqaribain. Nah, bedanya kalau ini tadi beliau katakan adghim, berarti yang di sini itu ghair mudgham, tidak mudgham, tidak diidghamkan. Contoh, misalnya ya, huruf dal bertemu dal, wala qad dzara'na. Nah, dal dan zal itu bukan satu makhraj, makanya ketika dua ini bertemu, huruf salah satunya diidharkan. Wala qad dzara'na. Qad dzara'na, bukan diidghamkan qad dzara'na. Nah, ini contohnya. Contoh yang lainnya. Misalnya, huruf zal bertemu huruf ta. Huruf zal bertemu dengan huruf ta. Jadi saya ulangi, kalau satu paket ini itu satu makhraj. Kemudian kalau dia bertemu dengan tetangganya yang berdekat dengan makhraj yang lain, maka itu namanya mutaqaribain yang harus dibaca idhar. Ini idgham, hukumnya idgham. Kemudian mutaqaribain hukumnya idhar. Ini contoh yang lain, saya tadi mau mencontohkan huruf dal bertemu huruf ta. Ittakhadh. Takhadtum. Nah, coba perhatikan huruf dal di sini. Takhadtum. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ke huruf ta. Takhadtum. Harus menampakkan huruf dalnya karena ini hanya berdekatan, tidak satu makhraj. Khadtum. Baik. Dan contoh-contoh tentunya banyak sekali, bisa dilihat di syarahnya. Kemudian apa itu mutabaidain? Mutabaidain adalah kebalikan dari mutaqaribain. Mutaqaribain berdekatan, mutabaidain berjauhan. Huruf-huruf yang memiliki makhraj yang jauh. Gitu. Tentunya kalau seperti itu dibaca idhar. Dibaca idhar sebagaimana kita membaca mutaqaribain. Jadi misalnya mutajanisain dibaca idgham, mutaqaribain dan mutabaidain dibaca idhar. Baik, kalau ada
pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis dulu, nanti semoga di sesi akhir ada kesempatan bertanya. Bisa melalui yang saya jelaskan, atau antum lihat baca di syarahnya itu, kalau ada yang perlu saya perjelas nanti saya sampaikan, karena ini nggak mungkin kitabnya saya baca semuanya karena banyak sekali penjelasannya. Oke, kita lanjutkan matanya. Silakan dilihat bait 112. Wa abin fi yaumi, dan perjelaslah pada yaumi, pada contoh fi yaumi ya. Jadi fi-nya ini masuk dalam contohnya ya. Silakan antum perhatikan di situ ada ya bertemu ya. Betul ya? Kemudian contoh kedua, qalu wahum. Di situ ada wawu bertemu wawu. Kemudian berikutnya lagi, qul na'am, ada lam bertemu nun. Nah, fi yaumi ini ya bertemu ya yang seperti ini, kita harus baca ya-nya dengan jelas, tidak diidghamkan. Diidghamkan itu gimana? Fi yaumi, fi yaumi. Enggak boleh seperti itu. Kita tadi misalnya baca idrib bi asoka gimana? Seolah-olah ba yang kedua itu ada tasydidnya, idrib bi asoka. Tapi kalau fi yaumi, walaupun kasusnya sama, ada ya bertemu ya. Tadi kita bilang ba bertemu ba, mim bertemu mim, diidghamkan. Tapi kalau di sini ini bagian dari catatan yang harus ditekankan untuk tidak dibaca idgham, yaitu ya bertemu ya, kemudian wawu bertemu wawu. Fi yaumi, bukan fi yaumi. Kemudian contoh yang berikutnya, qalu wahum. Nah, ini tidak boleh diidghamkan menjadi qalu wa, tapi cukup qalu wahum. Ini saya jadikan kuis ya. Kalau antum bisa menjawab kenapa ini dibaca begini, yang contoh yang lainnya, contoh yang umum ini dibaca idgham. Nah, kalau bisa jawab nanti saya kasih buku syarah Jazariyah. Silakan dicatat contohnya, dicatat pertanyaannya. Kenapa pada contoh fi yaumi dan qalu wahum ya-nya tidak dimasukkan ya kedua, wawunya tidak masukkan wawu yang kedua? Kenapa berbeda dari contoh-contoh umumnya? Itu pertanyaan. Nah, yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah syarah Jazariyah. Baik, kita lanjutkan. Wa abin di situ maksudnya adalah bacalah dengan jelas fi yaumi atau idhar ya. Jadi ya-nya itu diidharkan, ditambahkan fi yaumi qalu wahum. Kemudian contoh berikutnya, ini kasusnya berbeda dari contoh yang ini. Contoh sebelumnya, qul na'am. Di situ ada lam bertemu dengan nun. Nah, kalau kita pikir-pikir, lam itu dengan nun pasti berdekatan. Sangat dekat. Bahkan ada yang mengatakan satu makhraj. Lam nun ro itu sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan tiga huruf ini beberapa ulama memasukkannya menjadi satu. Menjadi satu makhraj. Qulna, yang diperhatikan adalah ketika lam bertemu nun, itu dalam hukum lam, kalau kita bahas tentang hukum lam ya, misalnya nah, contoh seperti ini, lam mati dalam isim bertemu nun, bacanya tentunya bukan al-nuru, tapi an-nuru. An-nuru. Nah, tapi kalau dalam contoh fi'liyah,
fiil ini kan isim ya, isim kata kerja, kata benda. Kemudian kul na'am, kul itu artinya katakan, berarti dia adalah kata kerja. Artinya kalau kita membaca lam bertemu dengan lam yang berada pada kata kerja, maka dibaca idhar, tidak dibaca idgham. Ini kan ada kemiripan, lam nanti bertemu nun. Kemudian kul na'am itu juga lam mati bertemu nun, tapi memiliki hukum yang berbeda. Kita harus bedakan kalau ini adalah ismiyah, kalau ini fi'liyah, ya. Maka ini dibaca idhar, ini dibaca idgham. Baik, kita lanjutkan. Sabbihu. Ini enggak ada hukum tertentu. Intinya adalah penekanan pada sifat yang terdapat pada ha. Kita mengucapkannya dengan jelas, haknya jangan sampai diidghamkan ke huruf h. Sabbihu, nah, misalnya seperti itu, sabbihu. Contoh berikutnya, la tuzigh quluba. Ini kalau nggak perhatian dengan sifat huruf, maka huruf wain itu menjadi masuk ke huruf qaf. La tuzigh qulubana, tuzigh qulubana. Harusnya dibaca izhar huruf wainnya mengalir huruf wain. Tuzigh qulubana. Kemudian contoh yang terakhir adalah faltaqom. Apa yang masalah dengan kata faltaqom? Masalahnya kalau kita menyamakan antara hukum lam fi'il dengan hukum lam isim. Nah, ini kasusnya seperti yang ini tadi. Misalnya, kita membaca atta ibuna dengan membaca iltaqoma. Baik. Kalau kita perhatikan, ini sama-sama lam. Yang di atas itu lam, yang di bawah juga lam. Kemudian kata berikutnya ta, di bawah juga ta. Artinya kalau kita tidak mengetahui ilmu ini, kita akan bertanya-tanya atau menganggap cara membacanya sama. Atta ibuna dibaca idgham. Tidak terdengar lam sedikit pun. Adapun iltaqoma itu kita baca dengan jelas. Nah, ini hukumnya seperti yang ini tadi, yang sebelumnya. Karena jawabannya adalah lam di atas adalah lam ismiyah, ta lam yang kedua adalah fi'liyah. Baik, kita selesai bab ini. Silakan kalau ada pertanyaan disimpan dulu untuk ditanyakan nanti di bagian akhir. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini banyak contoh-contoh, jadi tidak saya terjemahkan. Hampir semua yang ada di bab setelah ini adalah contoh-contoh. Bab dhad, ad-dhadu, wad-dha'u. Ini perlu skill sendiri ya mengucapkan dua huruf ini ya. Yang pertama ad-dha'u, ad-dhadu, yang kedua ad-dha'u. Bagi pemula mungkin mirip, tapi bagi yang sudah belajar makharijul huruf, sifatul huruf dengan talaqi, insya Allah akan bisa membedakan dua huruf ini. Yang pertama huruf dhad. Ya, huruf dhad bagaimana kita ketahui, huruf ini keluar dari hafatul lisan, dari sisi lidah bertemu dengan adros, gigi atasnya. Min aisaro ayumnaha, dari kanan atau dari kiri atau sebaliknya, atau bertemu salah satunya atau bertemu dua-duanya. Disesuaikan dengan lidah yang Allah berikan kepada kita. Bentuknya apakah mudah bertemu dua-duanya atau salah satu aja. Itu huruf dhad, dan dia punya sifat khusus ya. Misalnya sifat yang tidak dimiliki yang lainnya, istitolah ya, istitolah. Jadi makhrajnya memanjang dari lidah bagian tengah gini
agak ke depan. Sisi yang, jadi kalau lidah itu berdiri begini, maka sisi dari tengah ini sampai ke menuju ke bagian agak ke depan. Nah, ini makhrajnya huruf dod. Nah, terus posisi lidah bagian depan seperti apa? Bagian lidah depan tidak bertemu dengan gigi. Ini yang biasanya keliru ya. Yang biasanya keliru. Bahkan bukan cuma menempel gigi, kadang-kadang keluar sampai bertemu bibir. Misalnya do. Nah, bisa untuk lihat di sini contohnya do. Nah, ini tentunya salah. Kemudian atau bertemu dengan gigi, do. Seperti digigit gitu, do, do. Atau bertemu seperti huruf dal, itu juga keliru. Nah, jadi ujung lidahnya tidak dipertemukan dengan gigi dan dia berposisi ke langit-langit bagian depan. Kemudian kalau tentunya bertemunya yang bagian depan ini tidak terlalu kuat ya. Jadi yang i'timad ya, yang sangat ditekankan itu adalah sisi bagian belakang tadi, sisi bagian ke belakang, bukan sisi bagian depan atau ujung bagian depan. Itu huruf dha. Kemudian huruf dha dari makhrajnya sudah sangat berbeda. Tadi dari sifat memang dua ini mirip. Dua ini mirip. Dari makhrajnya huruf dha yaitu ujung bertemu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sanaya ulya. Dha, za, zidu, itu kalau huruf dha. Huruf dha juga sama seperti itu. Dha, li, dhu. Dha, li, bisa dilihat di sini menempel pada gigi ujung ya. Dha, li, dhu. Baik. Kemudian berikutnya silahkan lihat di layar. Wadada bistitolatin wa makhraji. Ini yang saya terjemahkan di bagian awal aja ya. Yang berikutnya hampir semuanya dalam contoh. Jadi tidak perlu saya terjemahkan. Wadada bistitolatin wa makhraji, dan dot memiliki sifat istitolah wa makhraji dan makhraj. Dan makhrajnya itu ya. Dan makhrajnya mayyiz minal dha'i. Tempat keluarnya bedakan dari huruf dha. Wa kulluha taji, dan semuanya datang. Semuanya datang. Di sini maksudnya adalah lihatlah contoh berikut ini. Fil-dha'ni dhillu dhuhri udhmil hifdhi. Share screen saya kelihatan ya? Nih. Fil-dha'ni dhillu dhuhri. Zuhri, kata zuhri, udhmil hifdhi, aikid, wa anzir, azma, dhahril, lafzi. Semuanya di sini adalah contoh-contoh dalam Al-Qur'an huruf-huruf dha. Intinya di sini beliau menekankan ini ada bab ini bab yang cukup bab yang aneh ya. Aneh itu dari mananya? Di lain-lain bab membahas tentang hukum-hukum, tapi di sini beliau mencontohkan banyak sekali contoh dan membuat kita mungkin menghafalnya paling susah di sini ya. Dia menghafal lafaz-lafaz yang ada huruf dha-nya di dalam Al-Qur'an. Kenapa itu harus ditekankan? Ya, karena di antara kemiripan-kemiripan yang ada dari
dua huruf dalam Al-Quran, dua inilah yang paling banyak kelirunya. Gitu. Maka beliau sampai menulis bab ini agak panjang, tapi isinya contoh-contoh semuanya. Isinya contoh-contoh huruf dha dan huruf dot dan huruf dha. Karena ini contoh-contoh, nggak perlu saya tuliskan. Surat-suratnya di mana aja, contoh-contoh ini juga sudah ada di dalam syarah ini ya. Silahkan dilihat. Kata pertama, dha'ni, yaumi dha'nikum, dhalla, dhuhri, azma, hifzi, aikil, anzir, azma, dhahril, lafzi. Bab ini kebanyakan mudah, tapi nanti yang susah prakteknya dan beberapa penekanan pengecualiannya. Silakan diperhatikan matan-matan di sini. Aikid. Oke. Kita lanjutkan. Kata lafzi, di situ maksudnya di dalam Al-Quran tidak ada kata lafzun ya, tapi yang ada adalah kata yang berasal dari masdar lafzi, yaitu yalfidhu. Bisa antum lihat di yang saya blok ini. Nah, kemudian bait berikutnya, zahir ladha syuwadhu kadmin dholama ulud dholama zufrin tazir dhama. Ini juga contoh-contoh di dalam Al-Quran. Zahir, ladha, syuwadhu. Ini di surat apa? Semuanya sudah ada di sini ya. Zulma. Kata zulma di sini maksudnya adalah semua kata, semua mustaq cabang kata yang berasal dari zulmun, maka itu adalah huruf dha yang perlu penekanan sifatnya berbeda dengan huruf dha, dengan huruf dot. Contohnya zalimin, zalimun, ughlud dari kata ghalid, ghildah, wal yajidu fikum ghildah, ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, dhalam. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang. Kemudian adfara, silakan disimak matanya ya. Adfara dhannan kaifaja. Nah, apa maksudnya kaifaja? Adfara pada kata adfarakum alaihim. Dhannan dari kata dhann dimanapun, kaifaja. Apa maksud kaifaja? Maksudnya adalah dimanapun di dalam Al-Quran dengan kata dhann berubah menjadi kata yadhunnuna atau dhanna atau al-dhannu atau dhanantum. Kaifaja di sini maksudnya adalah kata-kata pecahan dari dhann itu semuanya masuk pada bab huruf dha. Wa'id di sini maksudnya adalah kata wa'adha dari kata wa'dhun. Semua pecahan katanya seperti mau'idhah, wa'idhum, wa qul lahum, wa'idhum wa qul lahum, semua harus dibaca dha dengan benar. Jangan mirip dengan huruf dot. Kemudian beliau menekankan siwa idhina. Selain kata idhina. Maksudnya kata idhina itu bukan dari kata wa'dhun. Ini kaitannya erat dengan bahasa Arab. Jadi di sini yang perlu diperhatikan maknanya. Apa makna mau'idhah dengan idhin? Ya, mau'idhah itu artinya apa namanya? Nasihat. Nasihat. Idhina yang itu terdapat dalam surat Al-Hijr yang artinya berbeda dari kata sebelumnya.
siwa idina. Maksudnya beliau menekankan agar kata mau'idhah itu berbeda pengucapannya dengan idina. Memang mirip ini karena ada huruf ainnya juga. Nanti dikira sama. Kemudian kata dhalla itu dimanapun berada dan bagaimanapun bentuknya. Bagaimanapun bentuknya kata dhalla, dari kata dhalla nanti harus dibaca dengan dha yang benar. Kita tahu bahwa kata dhalla dan dhalla itu memiliki arti yang berbeda ya. Dhalla itu artinya menjadi. Dhilal artinya naungan. Tapi kalau pakai dhalla maka menjadi artinya sesat. Wa dhalla nahli di situ maksudnya adalah kata dhalla yang disarat an-nahl. Zukhrufin sawa, yaitu maksudnya adalah kata dhalla yang terdapat pada surat An-Nahl dan juga surat Az-Zukhruf. Nah, di situ bukan pakai dhad. Baik. Wa dhalta dhaltum. Di bait berikutnya wa dhalta dhaltum wa bi rumin dhallu. Kata dhalta dhaltum yang ada di surat Rum, dhallu dimanapun berada, wa bi rumin dhallu yaitu yang ada di surat Rum dhallu. Jadi yang dhaltum itu di surat Al-Waqiah ya, sebagaimana kita sering baca wa fadhaltum tafakkahun. Di surat Al-Waqiah, kemudian babiromin dhallu maksudnya yang ada di surat Rum, yaitu kata dhallu. La dhallu fihi arjun. Di sini memang kalau tidak memperhatikan arti pengucapannya akan mirip dengan huruf dha. La dhallu. Nah, nanti kalau seperti ini artinya jadi berbeda. Al-Hijri ini beliau mencontohkan lagi di surat Hijr huruf dha. Fadhallu fihi arjun. Kal hijri dhallat syu'ara. Kata dhallat yang terdapat pada syu'ara, asy-syu'ara. Nadhallu. Kata nadhallu yang ada di surat syu'ara juga. Yadhlalna. Ini contoh dua lagi ya. Bisa antum lihat yadhlalna mahdhura, muhtadiri, fadha, wa jami'an nadhari. Apa maksud jami'an nadhari? Yaitu semua kata yang berasal dari kata an-nadhar, mau berbentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, maka itu harus dibaca dengan dha yang benar. Itu maksud dari kata jami'an nadhar. Jadi semua kata yang berasal dari masdar an-nadhar maka akan dibaca dha, harus dibaca dengan dha yang benar. Kemudian illa biwailun, kecuali pada wailun. Maksudnya adalah, nah ini perlu dicatat ya. Menerjemahkannya, kalau kita nyari terjemahnya ini susah karena wailun di situ maksudnya adalah surat yang diawali dengan kata wailun. Illa biwailun, kecuali yang ada di surat yang diawali dengan kata wailun, yaitu surat Al-Mutaffifin. Karena di sini dikecualikan, berarti hurufnya bukan huruf dha, tapi huruf dhad. Contoh, bisa antum lihat yang saya blok. Nadhratan na'im. Nah ini di sini huruf dhad. Gak boleh naw, tapi nadhrata. Kemudian wahal. Apa maksudnya wahal? Ini perlu dicatat lagi ya. Apa maksudnya wahal? Maksudnya wahal adalah kata dhad
yang terdapat pada surat yang diawali dari hal, yaitu surat Al-Insan. Walaupun ada hal itu ada dua ya, hal ataka hadisul wasyiyah itu juga hal juga. Tapi yang ada huruf dotnya tentunya huruf surat Al-Insan. Saya ulangi, illa biwailun, kecuali huruf dot yang ada di surat Al-Mutaffifin diawali dari wailun. Kemudian huruf dot juga yang terdapat pada surat yang diawali dengan hal. Kata berikutnya, bisa antum lihat lagi bait ini, wa ula nadhirah. Dan yang pertama dari kata nadhirah. Ada kalau kita hafal Quran, ya, hafal surat Al-Qiyamah ya, kita akan baca dua kata nadhirah. Nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beliau menekankan kata yang pertama, wa ula nadhirah itu. Yang pertama dari kata nadhirah. Di situ ada huruf dot, huruf dot. Wal ghaidha lar-ra'di, dan kata ghaid. Lar-ra'di, nah, apa maksud kata lar-ra'di? Bukan yang terdapat pada surat Ar-Ra'd. Nah, apa yang di surat Ar-Ra'd itu? Di surat Ar-Ra'd itu wa ma taghidul arham. Taghidul arham. Jadi kata ghaid semuanya adalah huruf dha kecuali yang terdapat pada surat Ar-Ra'd. Maka beliau katakan lar-ra'di. Bukan yang terdapat pada surat Ar-Ra'd, yaitu taghidu. Di sini huruf dha. Jadi intinya kita menghafal Quran itu harus berdasarkan tulisan. Kalau menghafalkan atau membaca ya, berdasarkan tulisan lalu kita transfer ke memori dan kita membacanya lagi sesuai dengan yang ditulis, bukan sesuai yang enak di pikiran kita. Memang mirip ini. Wa ghidhal ma lar-ra'di wa hudin. Yang kedua di surat Hud. Lihat yang saya blok di sini, kata wa ghidhal ma. Jadi ghaid dengan ghaid artinya beda ya. Wa ghidha artinya disurutkan atau dikurangi. Baik, kita lanjutkan bait berikutnya. Wal haddu lal hadd, wal haddu lal haddu. Dan perhatikan kata hadd itu bukan pada hadd. Sangat mirip. Tapi kalau hadd itu al haddu ala ta'am. Contohnya apa? Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Atau wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang jelas kata ini al-haddu ala ta'am. Ini ala ta'am nggak perlu saya terjemahkan karena itu satu paket kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, tentunya seperti itu. Fi dhaninin, dan yang terakhir fi dhaninin, dan pada kata dhanin. Pada dhanin ini ada khilaf, ada perbedaan. Kita boleh mengucapkan dhanin yang terdapat pada surat, nah, surat apa? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, surat Takwir. Nah, di situ ada khilaf. Ada khilaf ya. Kemudian kata sami, sami itu artinya adalah masyhur. Sami yang sudah dikenal. Maksudnya adalah kata dhanin yang terdapat pada surat Takwir, ini ayat 24 ya. Yang sudah jelas tertulis di situ huruf dot ya. Dalam riwayat Hafiz di situ dibaca dot. Tapi di riwayat yang lainnya
dibaca Allah. Dua-duanya boleh. Dan tidak menyalahi arti. Tapi kita harus tahu kalau kita baca dengan dha itu pakai riwayahnya siapa. Ya, tapi kalau lewat hafaz kita harus baca dengan dhad sesuai yang tertulis di mushaf kita, mushaf riwayat Hafaz an Asim. Baik, kita selesai bab ini. Langsung saja kita lanjutkan bab berikutnya. Ada beberapa menit. Ini sebetulnya masih bab dha dan dhad karena masih ada kaitannya erat. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Wa in talaqayal bayanu lazimu, dan jika dua-duanya bertemu, al bayanu lazimu, wajib dibaca jelas. Jadi kalau dua huruf tadi, apa itu? Huruf dhad dan huruf dha. Jika saling bertemu, maka al bayanu lazimu. Di sini dibalik ya cara memahaminya. Lazimul bayan, wajib dibaca jelas. Contoh, angqadha dhahraka. Kita lihat ya, di situ ada huruf dha. Kemudian berikutnya ada huruf dha. Angqadha dhahraka. Kemudian contoh yang kedua, ya'adhu dhalimu. Di situ huruf dha bertemu dengan huruf dha lagi. Huruf dha bertemu dengan huruf dha lagi. Wadhura. Kemudian kata dot bertemu dengan to. Wadhura. Di huruf dotnya harus dibaca jelas. Wa'alta harus dibaca jelas. Nggak boleh diidghamkan. Afadtumu, huruf dotnya harus dijelaskan. Wasaffiha jibahuhum. Baik, kata ini perlu catat khusus ya. Wasaffi, kalau di situ disambung perlu dipisah ya. Soffi dan bersihkan, kata dari sofa. Bersihkan. Maksudnya bersihkan di sini adalah bacalah dengan jelas ya. Bacalah dengan jelas ha, yaitu huruf H. Mohon maaf, saya tekankan lagi, kata H di sini bukan H yang artinya dia perempuan. Ya. H di sini maksudnya adalah huruf H. Wasoffi, dan bacalah dengan jelas H, yaitu huruf H. Contoh jibahuhum, dan contoh lainnya alaihimu. Jibahuhum alaihimu. Artinya kita baca huruf H ini harus benar-benar keluar dari makhrajnya dengan benar. Ha, hi, hu. Ketika bertemu huhu, ketika kasroh hi dan dhammah hu, jangan menjadi kabur, menjadi tersamarkan. Misalnya jibahum, hum, atau alaihim, him, dibaca alaihim, him. Nah ini berarti makhrajnya terlalu lemah, ya. Cara bertemunya terlalu lemah. Baik. Contoh saya, kalau ada, beliau menekankan apabila dua huruf bertemu, maka ini harus dibaca dengan jelas idharnya. Contoh, angqadha dhahraka. Nah, di sini huruf dha bertemu dengan huruf dha. Ya'adhu adh-dhalimu. Huruf dha bertemu dengan huruf dha. Nah, tambah ini dulu. Dua huruf ini kalau bertemu, maka huruf dha-nya harus dibaca dengan jelas perbedaannya antara dhad, dha. Cara baca begini ya. Ya'adhu dhalimu. Contoh pertama, anqadha dhahraka, anqadha dhahrak, dhahrak, dha. Nah, dua itu berbeda.
Contoh kedua, saya ulangi lagi. Ya'addu zalimu ya wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Nah, ini kalau dua huruf dhad dan dha tadi bertemu sama-sama berharokat semuanya, harus dibaca dengan jelas makhrajnya antara dua huruf yang berbeda. Baik. Kemudian beliau menekankan idhar pada ud tamanid turra. Ini huruf dhad. Ini kata dalam ini ketika talaki salah satu yang menjadi hal yang diperhatikan oleh guru Quran, kata-kata sulit seperti ini. Wad turra. Nah, ini huruf dhadnya harus ditambahkan. Tamanid turra, nid turra. Contohnya lagi wa'adta. Nah, ini unta qoribain tadi. Kalau kita kembali ke bab sebelumnya, ini termasuk unta qoribain yang harus dibaca dengan idhar. Kemudian beliau menekankan huruf H. Di akhir ini beliau menekankan huruf H. Ini karena babnya tahdzirat ya. Tahdzirat. Itu hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang harus dihindari ketika kita membaca Al-Quran. Apabila ada dua huruf yang mirip ya secara tulisan maupun secara pengucapan, maka harus dibaca dengan jelas perbedaannya. Jibahuhum. Nggak usah saya tuliskan. Jadi kata H di situ harus dibaca dengan jelas. H, hihu, alaihi, jibahuhum, alaihimu. Ya, ala kulli hal, prinsipnya pengucapan huruf H itu jelas, tidak samar-samar, tidak mirip dengan huruf H. Ya, dari tenggorokan bagian bawah, dari tenggorokan paling jauh dari mulut depan atau pangkal tenggorokan. Baik, kita selesai bab ini. Ada bab berikutnya, babnya mudah. Kita semuanya sudah tahu bab ini secara praktek ya. Secara praktek sudah tahu. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Ada 5 menit, semoga selesai. Wa adhiril gunnata, dan idharkan gunnah. Bacalah jelas dengungnya. Min nunin wa min mimin. Pada nun dan mim. Idza masyuddida, ketika ditasydid ya. Inna, anna. Wa akhfiyan al-mima. Ini sudah mulai bab mim ya. Jadi di sini ada dua bab yang disatukan secara langsung, yaitu bab mim dan nun yang tasydid dan bab mim sukun. Kalau bab nun sukun dan tanwin nanti di bab berikutnya. Saya lanjutkan, wa akhfiyan al-mima, dan ikhfakanlah mim. Intaskun bi gunnatin lada, ketika sukun dengan gunnah. Lada ba'in, bertemu huruf ba, alal mukhtari min ahlil ada, atas yang terpilih dari ahlul ada. Ahlul ada di sini adalah para ulama yang memiliki hak prerogatif dalam memilih apakah ini digunakan atau tidak digunakan, yaitu qurra ya. Wa adhirnaha inda baqil ahrufi, dan bacalah dengan jelas huruf mim ya. Ha di situ kembali ke mim, inda baqil ahrufi, ketika bertemu dengan sisa huruf-huruf yang ada. Wahdar lada, dan hindarilah, hati-hatilah
lada wawin, ketika bertemu wawu, wafa dan ketemu fa, antak tapi supaya tidak samar-samar. Bab ini mudah. Oke, kembali ke layar sini ya. Nun dan mim yang tasdid. Kalau di Tuhfatul Atfal wa gunna miman summa nunan syuddida wasami kulun harfa gunnatin bada. Kalau di sini wadhiril gunnata, dan bacalah jelas. Maksudnya kuatkan baca gunnah ketika ada nun dan mim yang bertasydid. Nah, ini saya kira ini sudah sangat mudah dipahami. Kemudian kita masuk ke bab mim sukun. Kita tahu mim sukun ada tiga macam hukum. Yang pertama adalah ikhfaun, idhar. Yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Idhar syafawi. Di matan ini beliau meringkas. Imam Ibnu Jazari meringkas. Wa akhfiyan al-mim in taskun bi gunnatin ladabain. Bacalah ikhfa ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ini mudah ya. Jadi dibaca ikhfa, yaitu samar-samar ketika membaca huruf mimnya. Rinciannya nanti bisa saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham di matan ini tidak ada karena beliau tidak memasukkan ini karena sudah menjadi otomatis ya, ketika mim mati bertemu mim akan menjadi masuk, akan menjadi seperti contoh yang awal tadi, minkum min dia ini. Nah, ini mati, mim mati bertemu mim mati, bertemu mim hidup, minkum min. Kita sebut ini idgham mimi atau idgham yang awal tadi mislain. Mislain. Beliau menganggapnya di sini adalah bab mislain, maka bab ini tidak beliau cantumkan. Kemudian yang terakhir adalah idhar. Idhar itu bakil ahruf. Bakil ahruf. Kalau di sini huruf ba, di sini huruf mim, maka semua huruf jika ada mim mati bertemu huruf apapun selain ba dan mim, maka masuk ke idhar. Wa adhiranha inda bakil ahrufi. Kemudian apa maksud dari ba'in alal mukhtari min ahlil adab? Jadi ikhfa, jadi yang benar ketika kita membaca mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca dengan ikhfa, dibaca dengan samar-samar, menyamarkan huruf mimnya. Nah, pembicaraannya nanti bisa kita lihat di layar. Baik, silakan di Nah, pada kata di sini wa'lam anal mim sakinah idza tabadaha ba, ada dua madhab ya. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan ba, itu ada dua madhab. Madhab yang pertama, madhab adalah saya lihat di sini. Madhab yang pertama adalah itbaq. Itbaq syafatain. Jadi dibaca dengan
merapatkan dua bibir. Kemudian yang kedua, tajafus syafatain. Dengan berjauhan dua bibir, ya, ada celahnya. Ambihum. Kalau itbaq berarti merapat dengan sempurna. Ambihum. Dengan bedakan dua itu, suaranya sudah berbeda. Yang pertama ambihum, yang kedua albihum. Nah, yang benar cara membacanya adalah dengan itbaqus syafatain, tapi tidak terlalu kuat dalam mempertemukan dua makhrajnya. Jadi mimnya dua bibirnya bertemu, akan tapi cara bertemunya itu tidak kuat, ya, tidak kuat. Nah, sebagaimana yang bisa antum lihat di layar ini, ya. Nah, coba lihat yang saya blok. Was-sahihu wa nutqu sahih bi itbaqi syafataini bi khiffatin. Yang benar adalah bibir itu rapat, akan tetapi ringan, ya, rapatnya tidak berat. Cara merapatnya, cara bertemunya dua bibir tidak kuat. Baik, kita selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang sudah jam 17. Lebih sedikit. Jika ada pertanyaan dari antum, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Afwan itu tadi contohnya gimana yang contoh antum minta tolong dibacakan dari apa namanya Ikhfa Syafawi tadi yang terakhir. Cara pembacaan yang benarnya gimana? Ambihum, ya. Ya. Oke Ustadz. Baik. Kalau kita update berita-berita tentang cara baca ikhfa itu, beberapa tahun lalu ada perselisihan ulama mutaakhirin, ya, ulama masa kini dalam soal apakah membaca ikhfa itu dengan merapat atau tidak merapat bibirnya, ya. Hanya soal itu saja para ulama itu perbedaannya kadang-kadang terlalu ini, apa namanya, ya, itu makomnya ulama, ya. Kita belum ulama, kita cukup mendengarkan saja. Tapi kita harus adil dalam berilmu. Kita mau ikut ulama yang mana, jangan sampai karena beda cara mengucapkan mim atau beda cara mengucapkan ikhfa saja menjadikan kita seolah-olah berbeda semuanya. Baik, ini yang saya tekankan sebelum kita masuk ke khilaf para ulama itu. Yang pertama, merapat bibirnya, itbaqu syafatain. Merapat. Jadi kalau merapat, dua bibir ini bertemu kuat. Contohnya, mim, ya. Ini contoh mim, ya. Innakum
Contohnya bisa dilihat di sini. Saya lihat contoh yang sini aja. Waman nu'ammirhu. Baik, malahum bihi. Baik, kita ketemu contohnya. Malahum bihi. Nah, ini mimba. Ada dua madhab. Itbaqu syafadain. Jadi merapat menutup celah. Kemudian tajafi, atau bisa dikatakan furja. Itbaq. Itbaq itu merapat. Saya ulangi lagi. Contohnya, malahum bihi lahum. Ini rapat sekali. Merapat dengan kuat. Kemudian yang kedua itu madhabnya dengan melonggarkan bibir. Ada celah yang bisa dilalui udara. Contoh, pengucapannya begini. Malahum, bisa dilihat di sini nggak rapat. Malahum bihi min, malahum bihi min. Nah, yang benar yang mana? Sesuai yang di syarah di sini, ya. Menurut beliau yang benar adalah tetap bertemu tapi bertemunya ringan. Jadi cara bertemunya tidak ditekan, ya, tapi ringan. Lahum bihi lahum. Itulah ikhfa. Ikhfa itu kan samar-samar. Kalau kita membaca dengan rapat, kuat, maka itu adalah idhar. Idhar mim. Membaca dengan jelas mimnya. Lahum bi, nah itu berarti hurufnya dibaca jelas. Sedangkan ikhfa itu harus samar-samar. Yang disamarkan apa? Yang disamarkan adalah huruf mim. Kalau kita bacanya merapat kuat, maka itu berarti bukan samar-samar. Kalau kita membacanya dibuka, seolah-olah bukan mim. Berarti yang benar menurut beliau adalah dirapatkan tapi dengan rapat yang ringan. Bertemu tapi cara bertemunya bukan ditekan. Contoh, malahum bihi lahum bihi. Baik. Kalau kuat begini, lahum bi. Beda ya. Baik, saya ulangi. Dua yang salah menurut beliau. Pertama rapat, kuat. Lahum bi. Nggak ada celah sama sekali. Kemudian yang kedua adalah ada celah. Ada celah. Lahum bihi. Nah, yang ketiga yang menurut beliau di sini bertemu dengan ringan. Lahum bihi. Tidak. Baik. Itu saja. Kalau berdasarkan talaki saya dengan beberapa guru memang berbeda-beda. Ada yang harus merapat, ada yang sangat menekankan agar tidak boleh merapat. Karena kalau merapat itu berarti baca idhar. Ikhfa itu di apa namanya? Tidak dipertemukan dengan jelas. Baik, begitu. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, cukup ya insyaallah. Satu lagi Ustaz. Tadi anak ketinggalan apa? Wal haddu, lal haddu, anggap tangan maksudnya apa?
Maaf, suaranya agak kurang. Tadi apa namanya? Bait wal hadzu lal hadzu ala ta'ami. Ya. Apa maksud kata di situ? Nah, Ustaz. Baik. Wal haddu lal haddu. Semoga wal haddu. Beliau menekankan huruf dha-nya. Menekankan huruf dha dalam bab yang panjang ini tadi. Hampir semuanya berbicara tentang dha, karena dia keluar lebih banyak daripada huruf dhad. Ya, huruf dha lebih banyak dari huruf dhad. Nah, beliau menekankan kata haddu. Wal haddu, haddu. Nah, di sini harus dibaca haddu. Berbeda dengan kata haddu. Ini beliau mengambil isim masdarnya. Isim masdarnya. Kata haddu di sini maksudnya adalah yahuddu ala ta'amil miskin. Hal di sini artinya bagian. Hadun di sini bagian. Kalau hadun itu adalah satu hasungan. Bagian hasungan. Wal haddu lal haddu. Beliau menekankan haddu jangan mirip dengan haddu ala ta'ami. Kata ala ta'ami itu kata terusan ya, kata terusan yang terdapat dalam contoh haddu. Kalau kata haddu itu pasti depannya ala ta'ami. Ada dua contoh ya dalam Quran. Yang wala yahuddu ala ta'ami miskin. Kemudian wala tahadduna. Ini contoh yang kedua. Semuanya ada di semuanya berada di juz 30 ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Surat apa itu? Al-Maun ya. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna tulasa aklan lama surat Al-Fajr. Bisa dimahami Ustaz? Nah, Ustaz, syukran. Fahim tuh, Ustaz. Baik, semoga Allah berikan kita kepahaman. Amin. Baik, sudah jam 17.15. Saya kira cukup. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan yang barangkali tidak sempat ditanyakan di kesempatan ini, silahkan ditulis atau disampaikan saya secara personal melalui kontak yang ada di grup, atau di grup saja juga tidak masalah. Tadi ada pertanyaan saya, kalau bisa dijawab sama antum-antum, nanti saya siapkan hadiahnya. Ya, tentang wawu bertemu wawu, ya bertemu ya tadi. Baik, barakallahu fikum jami'an. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti sampai akhir ya. Mungkin prediksi saya kita ada sekitar, berdasarkan prediksi ini, kalau saya menjelaskannya pelan-pelan seperti ini, agak pelan-pelan, walaupun pelan itu relatif juga. Mungkin ada sekitar 5 pertemuan lagi. Kalau bisa kita press jadi 4. Ya. Panjang pendek nggak masalah, yang penting kita diberikan kepahaman dan semoga semuanya bisa mempraktekkan. Jangan lupa kalau ada yang mau setoran matan jazariyah, saya persilahkan. Waktunya adalah Senin, Selasa,
Kamis Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Silakan kalau ada yang mau setoran. Saya siapkan sanad bagi yang menghafalkannya dengan selesai sampai selesai. Barakallahu fikum. Nakhtatim bilhamdulillah wa kafarat majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wabarakatuh.